Nah, pada example 471 folder ini kita sudah diketahui bahwa berapa persentase oksigen dan berapa persentase dari nitrogen, sehingga kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pernyataan yang berikutnya, di sini konversi dari metana itu adalah 90% dan gas meninggalkan reaktor mengandung 8 mol CO2 per mol CO. Artinya mol CO2-nya itu sama dengan 8 mol CO gitu ya. Kemudian disuruh menghitung komposisi dari produknya. Ya, ininya kita disuruh menghitung molar komposisi dari produknya. Reaksinya yang berlangsung adalah sebagai berikut. Jadi pertama ada reaksi dengan oksigen, di sini menghasilkan CO, kemudian baru menghasilkan CO2. Ada dua reaksi ya. Reaksi pembakaran yang ini tidak sempurna, ini reaksi pembakaran yang sempurna. Jadi terjadi dua reaksi di sini. Oke, langkah awal untuk menyelesaikan persoalan itu, langkah awal ingat kita perlu menggambarkannya terlebih dahulu. Jadi kita gambar dulu di sini flowchart diagramnya. Jadi kita gambarkan dulu flowchart diagramnya. Gambar kotak, terus apa yang input dan apa yang output. Nah, karena ini di sini adalah single unit atau unitnya hanya ada satu ya, kan nanti cuma masuk reaktor gitu aja kan bilangnya. Berarti dia hanya ada satu unit yang mana komposisinya adalah yang masuk 7,8 metana, 19,4 oksigen dan 72,8 nitrogen. Kita tuliskan ya berapa mol metana, mol oksigen dan juga mol nitrogennya. Terus kemudian kita lakukan basis, yaitu basisnya adalah 100 mol fit ya. Kita buat basisnya adalah 100 mol fit. Kemudian apa saja yang keluar? Yang keluar jelas tadi mol dari metana itu sendiri, mol dari CO, terus kemudian mol CO2-nya itu sama dengan 8 mol CO. Ya. Mol ini tuh adalah definisi dari mol CO2. Terus kemudian mol H2O, mol oksigen dan mol nitrogen. Ini coba saya gambarkan ya. Supaya lebih jelas. Ya, sambil dilihat example 471-nya. Yang pertama dibilang bahwa dia ini adalah suatu reaktor continuous. Ya, udah berarti gambarnya hanya ada satu unit. Terus kemudian berarti ada yang input dan ada yang output. Ya kan? Terus di sini kita diketahui apa saja yang input data-datanya. Data-datanya tadi adalah kita masukkan ya 0,78 mol metana per mol. Terus kemudian ada oksigen. Dan yang terakhir nitrogen. Ya kan? Terus kemudian di sini outputnya kita ada mol CH4. Mol CH4 itu berapa ya yang tidak diketahui. Terus ada mol dari CO. Terus ada mol dari CO2 yang mana nilainya adalah sebesar 8 mol CO. Terus ada mol dari H2O atau airnya. Terus ada mol dari oksigen sendiri, sisanya berapa ya. Serta mol dari nitrogen. Nah, ini ya, ini reaktor. Terus
Terus kemudian kita buat awal itu adalah suatu basis. Basisnya adalah 100 mol fit. Kalau ini mau ditulis 1000 juga boleh, atau cuma 10 juga boleh, bebas ya. Cuman pada umumnya 100 mol fit. Terus berikutnya, data yang kita perlukan kita sudah tuliskan di sini. Selanjutnya kita ingin melakukan yang namanya analisa DOF. Ya, analisa DOF. Nah, tadi pada awal perkuliahan saya sudah bilang bahwa untuk menyelesaikan suatu reaksi ini kita bisa menggunakan 3 cara. Ya, kita bisa menggunakan 3 cara. 3 cara penyelesaian. Jadi untuk mengetahui komposisi mol akhir kita bisa menggunakan 3 cara penyelesaian. Yang pertama adalah molekuler, kemudian atomik, dan juga yang terakhir extent reaction. Ya. Nah, terus kemudian dari 3 cara ini mana yang akan kita pilih? Nah, kita bisa menyelesaikan dengan cara ketiganya atau bisa menggunakan salah satunya tergantung dari soal yang ditanyakan. Nah, misalnya nih pada soal ujian kita disuruh menyelesaikan dengan 3 cara, berarti kita 3-tiganya dikerjakan. Tetapi kalau misalnya hanya menggunakan cara molekular dan extent of reaction, berarti kita hanya menggunakan 2 cara saja. Ya. Nah, tapi ini di contoh soal ini saya ingin menunjukkan ketiga cara tersebut. Tetapi untuk menyelesaikannya pun kita perlu menganalisa DOF-nya dulu. Ya kan? Yang pertama adalah molekuler. Ya, cara molekuler. Terus kemudian kalau analisa DOF kita perlu unknown variable. Unknown variabelnya di sini ada berapa? Di sini ada kita pakai 5 ya. Atau misalnya kita mau 6. Jadi kan di sini ada NCH4, NCO, CO2, H2O, O2 dan N2. Ini totalnya adalah 6. Ya, misalnya NCH4, NCO, NCO2, NH2O, NO2, N dari N2. Ini 6 variabelnya. Terus kemudian independent reaction. Independent reaction-nya ada 2. Ya kan tadi reaction-nya ada 2. Terus kemudian molecular species balance-nya atau TTSL-nya, ya, independent molecular species balance atau TTSL-nya di sini berarti ada 6 ya. Ada 6. C4, CO, CO2, H2O, O2 dan juga N2 ada 6. Terus kemudian relasi lain. Relasi lain ada data konversi ya, dan juga ada data ini NCO2 sama dengan 8 NCO. Sehingga relasi lainnya ada 2. Maka DOF-nya adalah sama dengan ya kan 6 plus 2. Jadi kalau misalnya untuk dia molekuler ini unknown variable sama independent reaction ini adalah di plus ya. Kemudian dikurangi dengan TTSL dan juga reaksi lain. Maka DOF-nya adalah 0. DOF ini juga bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ini pakai 5 di mana NCO2-nya nggak perlu ditulis ya. Bisa mau seperti ini, Bu. Nah, ini boleh ya. Jadi ini nggak perlu ditulis seperti yang ada di buku ya. Ini misalnya ditulis cuma 1, yaitu yang konversinya saja.
Jadi nanti DOF-nya akan menjadi 5 plus 2 min 6 min 1. Ini ya. Sama saja. Jadi seperti yang saya bilang ini tergantung tergantung pemahaman konsep, yang penting konsisten antara unknown variabel dan juga antara relasi lain ini. Tuh, ini untuk yang molekuler. Untuk DOF yang molekuler. Berarti untuk molekuler ini udah bisa dikerjakan karena analisa DOF-nya nilainya adalah 0. Ya. Terus kemudian next adalah atomic species balance. Jadi analisa DOF untuk yang atomik. Ya. Pertama unknown variable. Unknown variabelnya kita boleh pakai 6, boleh pakai 5 ya. Saya kita pakai 6. Gimana yang sama seperti yang tadi ya. Terus kemudian independent reaction-nya 6 ini terdiri dari CH4, terus kemudian dari NCO, NCO2, NH2O, N dari O2, N2. Terus kemudian independent reaction ada dua reaction. Tadi kan terdiri dari 2 reaction ya. Terus kemudian TTSL atomiknya ada berapa di sini? Ada C, H, dan juga O. Berarti ada 3. Ya kan? Ada C, ini, ya C, H, dan juga O. Berarti ada 3. C, H, dan juga O. Terus nitrogennya apa tidak termasuk? Nitrogennya sebagai nanti masuk ke relasi lain. Relasi lain ini ada yang pertama itu adalah non-reaktif molecular species, yaitu nitrogen. Kan dia tidak bereaksi kan sebagai gas inert kan. Nitrogen itu kan tidak bereaksi. Yang input sama dengan yang output. Jadi dia bisa dibilang non-reaktif molecular species sebagai nitrogen. Terus kemudian kita punya konversi metana konversi CH4 metana ya. Dan juga kita punya mol dari CO2 itu sama dengan 8 mol dari CO. Sehingga jumlah relasi lainnya adalah 3. Ya. Ada 3. Kemudian kita menghitung DOF-nya. DOF sama dengan maaf, yang di atomik ini tidak ada independent reaction ya, maaf. Di sini tidak ada independent reaction. Karena apa? Karena persamaannya hanya input sama dengan output. Jadi kita tidak memperhitungkan yang namanya independent reaction. Maka DOF-nya menjadi 6 min 3 min 3 sama dengan 0. Nah, kalau molekuler tadi kok ada independent reaction? Ingat persamaannya molekuler tadi adalah in ya, min konsumsi plus generasi min output sama dengan 0.
Sementara kalau yang, nah ini kan berarti ada generasi, ada konsumsi. Kalau ada generasi sama konsumsi, ada yang namanya reaction. Itu dipengaruhi dengan reaction. Jadinya di sini ada tambahan independent reaction. Cuman kalau pada atomik, di sini kan persamaannya hanya in sama dengan out. Ya, jadi di sini tidak ada independent reaction-nya. Untuk yang atomik nilainya sudah sama dengan 0. Berikutnya adalah extent of reaction. Nah, sini sama kita buat dulu unknown variable. Unknown variabelnya ada 6 ya, sama seperti itu tadi NCH4. Kemudian di sini ada independent reaction. Nah, jadi independent reaction ini ada di molekular sama extent of reaction saja ya. 2, terus kemudian yang kita sebut sebagai TTSL. TTSL-nya di sini ada 5. TTSL atau yang kalau di sini kita sebutnya jadi dari NI atau ini. Jadi kan kita nanti kan kalau misalnya di dalam extender of fraction ini kan kita membuat yang namanya gini nanti NI sama dengan NI0 ya, NI0 plus extent of reaction ini VI kalikan dengan extent of reaction ya kan. Nah, di sini extent of fraction. Nah, jumlah NI-nya ya kan, jumlah NI-nya, jumlah dari NI untuk extent of fraction tersebut itu adalah 5. Kok bisa? Ya kan berarti N dari N akhir dari CH4, NCO, CO2, H2O dan juga oksigen. Jadi di sini NI-nya ini, yang mana I-nya ini kan untuk komponen ya. Untuk komponen CH4, CO, CO2, H2O, dan juga O2. Jadi jumlah NI-nya ini adalah 5. Terus kemudian ada relasi lain. Yang pertama ada non-reaktif molekular spesies nitrogen. Kemudian sama konversi CH4 dan juga NCO sama dengan NCO2 sama dengan 8 NCO. Jadi jumlah relasi lainnya adalah 3. Maka DOF-nya adalah sama dengan 6 plus 2 min 5 min 3. DOF-nya adalah 0. Ini untuk yang extent of reaction. Jadi semuanya mau baik menyelesaikan dengan molekuler, atomik maupun extent of reaction semuanya sama bisa diselesaikan karena DOF-nya adalah 0. Dari penyelesaian DOF ini apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Iya, semuanya jumlahnya adalah 0, degree of freedom-nya. Molekuler, atomic, dan juga extent of reaction. Jadi jangan bingung di sini kenapa kok unknown variabelnya 5, karena di sini NCO2 langsung dituliskan 8 NCO. Jadi unknown variabelnya hanya ditulis 5. Kalau ini sudah ditulis 5, berarti tidak perlu menjadi suatu relasi lain. Selanjutnya, setelah kita membuat analisa DOF, kita mengetahui bahwa itu bisa diselesaikan secara molekular, atomik, maupun extent of reaction. Karena semuanya DOF-nya adalah 0. Ya. Terus kemudian kita perlu, tadi di soal apa sih yang diketahui dari soal? Yang diketahui adalah konversi dari si metana. Jadi kita berangkat dari konversi metana. Kalau misalnya di sini dibilang 90% metana terkonversi, artinya 10%-nya tidak terkonversi. Maka mol akhir dari metana itu adalah 0,1 kalikan 7,8 sama dengan 0,78 mol CH4. Dan mol N2 itu sama dengan mol awal sama dengan mol akhir ya, baik maupun berlaku untuk molekuler, atomik maupun extent of reaction yang namanya gas inert, in sama dengan out, gitu aja. Ya. Kita kembali ke sini ya. Tadi di sini dibilang bahwa ya, tadi di sini dibilang untuk mencari mol dari CH4. Mol CH4 ini bisa dicari dengan mol mula-mula ya, mol CH4. Mula-mula ya. Kemudian dikurangi dengan berapa mol CH4 yang terkonversi. Ya kan? Mol CH4-nya sama dengan mol mula-mulanya tadi itu adalah 7 kan 0,078 ya kan, dikalikan dengan basisnya adalah 100 mol. Terus kemudian dikalikan dengan berapa mol CH4 yang terkonversi, yaitu dari 0,078 kalikan dengan 100 kalikan dengan persentase konversinya. Konversinya adalah 90%. Maka mol CH4-nya sama dengan ini 7,8 dikurangi dengan 7,02. Maka sama dengan hasilnya adalah 0,78 mol. Atau misalnya bingung menggunakan cara ini, mol CH4 untuk lebih ringkasnya itu adalah 1 minus 0,9 ya. Kok bisa Bu 1 minus 0,9? Kan yang terkonversi ya, saya tuliskan. Yang terkonversi adalah 90%. Artinya perhatikan artinya 10%-nya tidak terkonversi. Tidak terkonversi ya, berarti 1 minus 0,9 atau 0,1-nya itu tidak terkonversi. Kemudian dikalikan dengan 0,078 kali 100 sama dengan, kok bisa ya, tadi mol mula-mula dikalikan basisnya gitu ya, itu 0,078 kali 100, nilainya sama 0,78 mol. Nah, ini untuk yang metana. Jadi kita bisa pakai cara yang ini, yang atas, pakai cara yang atas sini maupun pakai cara yang ini, lebih simple. Ya. Terus kemudian setelah mol metananya dapat, berikutnya kita mencari mol N2.
Mol N2 persamaannya itu adalah in sama dengan out. Kenapa seperti ini? Karena alasannya karena nitrogen merupakan gas inert. Gas inert yang tidak bereaksi. Gas inert itu adalah tidak bereaksi ya. Tidak bereaksi. Sehingga NN2 akhir awal sama dengan NN2 sisa atau akhir. Sama dengan tadi jumlah mol nitrogennya itu sebesar 72,8 mol. Ini untuk mol nitrogennya. Oke. Setelah kita menyelesaikan data ini bisa digunakan untuk menyelesaikan molekuler, atomik maupun extent of reaction. Jadi yang pertama molekuler. Ya, cara yang pertama adalah molekuler. Cara yang pertama adalah molekuler. Ingat kalau molekuler ini adalah berdasarkan dari yang namanya molekul-molekul yang ada di situ, ya kan? Molekul-molekulnya. Di sini ada apa saja sih molekulnya? Molekulnya ini ada CH4, ya. Ada CO, ada CO2, ada H2O, ada O2, dan N2. Nah, untuk CH4 dan N2, ini kan sudah ketemu ya dari data konversi, dan karena N2 gas inert, maka NCH4 dan NN2 itu sudah ketemu. Berarti kita tinggal mencari berapa NCO, NCO2, NH2O, O2 yang belum kita selesaikan. Sebelum itu kita tulis dulu ya, kita tulis dulu reaksinya. Karena ini penting reaksinya. Kita langsung aja CH4 plus 3/2 O2 menjadi CO plus H2O. Satu lagi CH4 plus O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, ini gini ya. Ini reaksinya CH4 plus 3/2 O2 menjadi CO plus H2O. Oh, ini ada 2. Sini ada 2 H2O. Sebentar. Sini ada 2 H2O. Ya, gini ya. CH4 plus 3/2 O2 menjadi CO plus 2 H2O. CH4 plus, ini ada 2 O2. Nah, CH4 plus 3/2 O2 menjadi 2 H2O plus CO plus 2 H2O. Nah, ini sudah reaksinya. Nah, dari reaksi ini kita nanti bisa menggunakannya untuk mengerjakan penyelesaian-penyelesaian ini. Yang pertama adalah molekuler. Nah, molekuler pertama kita ingin mencari masing-masingnya terlebih dahulu, yaitu CO balance misalnya ya. Kita ingin mencari yang CO balance atau neraca CO. Neraca CO. Ya, neraca CO. Nah, CO itu adanya adalah di reaksi 1 ya. Reaksi 1, terus kemudian dia hanya ada di output.
Berarti hanya ada output ya atau NCO. NCO ini adalah mol akhir CO atau mol outputnya CO ya. Terus kemudian ini sama dengan dia ini adalah yang tergenerasi ya kan, sama dengan yang tergenerasi G CO, 1 atau yang tergenerasi di reaksi 1 ya kan. Jadi gini, neraca CO itu kan persamaannya tadi kalau untuk yang molekuler in ya kan, in plus gen sama dengan out plus con. Nah, di sini kalau CO ya, nih, kesamaan untuk molekuler itu adalah in plus gen sama dengan out plus konsumsi. Jadi neraca CO kalau tidak ada input berarti hanya ada generasi dan juga hanya ada output. Karena dia tidak ada input dan tidak ada konsumsi. Jadi dia hanya ada generasi dan juga output. Output itu dituliskan sebagai NCO. Generasi yaitu generasi CO, 1 karena dia ada di reaksi 1. Untuk neraca CO. Kemudian neraca CO2. Ini kan belum bisa diselesaikan ya, karena belum ada data-data. Neraca CO2. Neraca CO2-nya pun sama. NCO2 sama dengan generasi CO2, 2, karena dia jadi reaksi kedua. Gitu ya. Neraca CO, neraca CO2 sudah. Terus kemudian berikutnya kita buat neraca CH4. Neraca CH4 itu sama dengan, di sini inputnya berapa? Inputnya kan ada ya, 7,8. Ya. Terus kemudian, apakah neraca CH4 ini adalah terkonsumsi, bukan tergenerasi, karena dia adalah suatu reaktan. Terus outputnya 0,78 plus konsumsinya adalah C, kan konsumsi ya, C CH4,1 plus C CH4,2. Artinya apa? C berarti kan konsumsi. Untuk metana di reaksi 1 ditambah dengan konsumsi metana di reaksi yang kedua. Tuh. Oke, selesai. Terus kemudian kita tuliskan lagi 7,8 sama dengan 0,78 ditambah konsumsi CH4 di reaksi pertama ya. Ini bisa juga kita tuliskan dengan generasi CO di reaksi pertama dikalikan dengan 1 mol CH4. 1 mol CH4 yang terkonsumsi per 1 mol CO yang tergenerasi. Ini apa ini? Ini muncul seperti ini. Ini artinya apa? Berarti mol CH, kan tadi konsumsi berapa CH4 yang terkonsumsi di sini. Nah, ingat yang kemarin itu sama dengan kita menggunakan stoichiometric ratio, ya kan? Rasio dari, kan yang ditanya generasi konsumsi dari CH4. Berarti kita bisa tuliskan juga yang ditanyakan CH4. Stoichiometric rasionya di sini 1, terus kemudian CO-nya juga 1 dikalikan dengan generasi CO. Terus kemudian di sini ditambah dengan sama generasi CO2 untuk reaksi kedua ya.
generasi CO2 untuk reaksi kedua dikalikan 1 mol CH4 yang terkonsumsi per 1 mol CO2 yang tergenerasi. Ya. Sehingga persamaannya akan menjadi 7,02 ya. Ini pindah ruas ke samping sama dengan G CO,1 plus G CO2,2. Ini menjadi suatu persamaan. Terus kemudian kita masukkan lagi 7,02. GCO,1 tadi itu kan sama dengan NCO plus NCO2. Ini ya yang di samping ini. Terus kita masukkan lagi plus NCO2. Ini bisa kita tuliskan sebagai 8 NCO. Ya kan? Tadi ini kan NCO2 sama dengan 8 NCO. Sehingga NCO-nya kita bisa dapatkan nilainya adalah sebesar 0,78 mol CO. Sehingga di sini pun bisa kita dapatkan NCO2 sama dengan 8 kalikan 0,78 sama dengan 6,24 mol CO2. Jadi kita udah dapat, tadi mol CH4 kita dapat, CO dapat, CO2 dapat. Berarti sekarang kita tinggal mencari mol H2O dan juga mol oksigen. Ya. Sama, next, neraca H2O. Neraca H2O. Ya. Berarti kan H2O ini, kan tadi persamaannya adalah, saya tuliskan lagi dulu persamaannya, in plus gen sama dengan out plus konsumsi. Nah, H2O ini kan adanya di produk ya, adanya di produk, berarti tidak ada in, tetapi ada generasi dan juga ada output, gitu ya. Berarti NH2O sama dengan dia ada di generasi H2O. Nah, di reaksi berapa? Dia ada di reaksi 1 dan juga dia ada di reaksi yang kedua. Ini ya. Maka NH2O, ini gampang saja, berapa yang tergenerasi di H2O di reaksi 1. Ini kita bisa dapatkan dari persamaan GCO,1. Kan kita taunya GCO,1 dikalikan dengan 1 mol. Ini stoikiometri rasionya adalah 2 mol H2O yang tergenerasi per 1 mol CO yang tergenerasi juga. Ditambah dengan GCO,2 ya. Jadi ini adalah 2 mol H2O yang tergenerasi per 1 mol CO2 yang tergenerasi juga. NH2O akan sama dengan, ini adalah 0,78 kalikan 2/1 ditambah 6,24 kalikan 2/1.
maka NH2O-nya akan diperoleh sama dengan 14,04 mol NH2O. Ini ya, 14,04 mol H2O. Nah, ini bagaimana sih Bu kok bisa serumit ini? Kita kembali lagi ke ini saja ya. Persamaan seperti yang kemarin ya, ada reaksi. Sekarang sebelum itu kita neraca O2 dulu. Neraca O2-nya ya, neraca O2-nya kita bisa pakai NO2. Nah, dia ada di input, ada di konsumsi ya. Input NO2 sama dengan inputnya adalah atau gini, NO2 awalnya itu adalah tadi 19,4 plus generasinya kan tidak ada. Terus outputnya NO2 plus konsumsi. Konsumsinya itu adalah berarti CO2, konsumsi O2 untuk reaksi 1 plus konsumsi O2 untuk reaksi 2. Jadi kita bisa pindah ruas NO2 sama dengan 19,4 min Nah, NO2 sama dengan ini kita tetap 19,4 minus kita bisa pakai ini sama seperti tadi ya, generasi CO,1 kalikan ini adalah 1,5 mol O2 yang terkonsumsi per 1 mol CO yang tergenerasi minus GCO2 untuk reaksi yang kedua itu adalah 2 mol O2 yang terkonsumsi per 1 mol CO2 yang tergenerasi. Maka NO2-nya sama dengan 19,4 dikurangi ini adalah 0,78 kalikan 1,5 min ini adalah 6,24 kalikan 2/1. NO2-nya sama dengan ini ketemunya adalah 0,78 kali 1,5 min hasilnya adalah 5,75 mol O2. Nah, ini adalah untuk neraca O2-nya. GCO2. Oh ya, maaf ini maksudnya adalah GCO2 ya. Yang di sini ini adalah GCO2. Tadi kurang angka 2-nya. Nah, dari neraca molekuler ini apa yang ditanyakan terlebih dahulu? Bu, permisi saya mau tanya. Ya. Kalau misalnya saya buat MBS dulu, jadi pas sudah diketahui kita apa NCO sama NCO sama NCO2-nya, Ya. itu kalau misalnya tak masukin ke MBS gitu kan nanti kelihatan yang bereaksi berapa gitu kan. Oh iya, boleh.
Kita juga bisa menggunakan neraca RMBS. Jadi reaksinya kan ada CH4 plus 3/2 O2, lalu kemudian menjadi CO plus 2H2O. Terus kemudian ini reaksi satunya ya. Reaksi duanya CH4 plus O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Bu, kalau misalnya ini kita bentuk dalam RMBS bagaimana? Sebentar, kayaknya lebih luas di sini aja ya. Nah, seperti ini. Seperti ini bagaimana gitu ya. Kalau kita buat dia dalam RMBS. Kita bisa membuatnya dalam RMBS. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita buat RMBS, cuman kan di sini ada dua reaksi ya. Oh ya, maaf ini kurang 2. Gini. Ini ya sudah balance ya di sini, sudah balance. Terus kemudian kita mau buat reaksi RMBS-nya. Mula-mula nanti di sini bereaksi berapa, dan juga nanti sisanya berapa. Ini juga sama. Nanti kita bisa menggunakan ini juga sama. Nah, tetapi ini ada dua reaksi ya. Yang kita kerjakan ini tadi, ini kan secara keseluruhan reaksi. Jadi langsung dari reaksi 1 langsung ke reaksi kedua juga. Nah, tetapi kalau misalnya kita ini adalah dua reaksi seperti ini, kan kita tidak tahu CH4 di reaksi pertama ini terkonversi berapa persen, kan kita nggak tahu. Taunya CH4 ini terkonversi sebanyak 90%, ya. Taunya di sini adalah CH4-nya terkonversi sebanyak 90%. Jadi secara keseluruhan dari awal sampai akhir ya, itu CH4-nya terkonversi sebanyak 90%. Jadi kalau misalnya mula-mulanya CH4 itu tadi adalah 7,8, kemudian bereaksinya 90%, berarti 7,02 ya tadi ya. 7,02, berarti sisanya tinggal 0,78. Jadi ini untuk yang CH4. Terus kemudian bagaimana untuk yang oksigen? Nah, oksigen ini kan ada dua reaksi ya, ada di reaksi pertama dan juga ada di reaksi yang kedua. Jadi ini reaksi pertamanya kan kita nggak tahu dia bereaksinya berapa persen. Reaksi keduanya pun kita nggak tahu berapa persen dia bereaksi. Tahunya langsung secara keseluruhan. Nah, itu kita bisa menggunakan tadi neraca untuk CO2-nya ya, berarti kan kita tahu O2-nya ya, neraca untuk O2-nya neraca untuk O2-nya saat mula-mula dia itu adalah 19,4. Kita nggak tahu ya bereaksi, ini seharusnya bereaksi di reaksi pertama ya, bereaksi di reaksi pertama berarti kan tinggal 3/2 ya, 3/2 nanti per 1 mol CO ya, per 3/2 kali 1 mol CO ini nanti dikalikan dengan mol CO-nya ya. Terus kemudian yang di sini yang di reaksi kedua nanti tinggal 2/1 dikalikan dari mol CO2-nya. Nah, untuk cari mol CO dan CO2-nya tadi kan udah ya di persamain tadi, kita udah dapat mol CO sama CO2-nya. Mol CO-nya 0,78, mol CO2-nya adalah 6,24.
Jadi mungkin ini lebih baik ini sebentar. Bentar ya, kita tuliskan ulang saja. Jadi kita per reaksi ya. Tadi ada reaksi 1. Reaksi satunya adalah CH4 plus, bentar ya, kita tulis ulang aja, 3/2O2 nun jadi CO plus 2H2O. Terus kemudian kita buat mula-mula reaksi dan juga sisa. Ini ya. Terus kemudian nanti lanjut ke reaksi kedua. Reaksi kedua CH4 plus O2 jadi CO2 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Terus kemudian baru kita buat mula-mula reaksi sisa. Ini bisa juga seperti ini. Nah, yang kita ketahui di sini sisanya itu adalah 0,78. Jadi yang data-data yang sudah kita ketahui kita tulis ya. Saat awal ini 7,8. Saat awal mula-mula di sini nilainya adalah 19,4. Terus di sini sisanya adalah 0,78. Terus kemudian kita ingin cari mol CO-nya yang bereaksi di sini. Ini tadi sudah dapat ya, mol CO-nya setelah dari perhitungan mol CO sama CO2 kita bisa dapatkan mol CO-nya 0,78 dan mol CO2-nya di sini adalah 6,24. Ini, ya kan? Ya kan? Terus kemudian di sini untuk cari mol H2O dan juga mol O2-nya ini bisa ya. Dari sini berarti mol H2O-nya berapa? Tinggal mol H2O 2/1 ya kan? 2/1 dikalikan dengan 0,78 gitu ya. Mol H2O 2/1 kalikan 0,78. Kita masukkan 1,9. Ini juga sama ya, 0,78. Ini juga sama, 1,56. Dari mana? Ya ini tadi, dari 2/1 kalikan 0,78, yaitu 1,56. Ya. 2/1 kalikan 0,78. 1,56. Terus kemudian yang di sini di H2O yang di sini juga bisa dihitung dari 2/1 kalikan 6,24. Nilainya adalah 12,48. Ini sama 6,24, ini 12,48. Nah, sehingga nanti mol H2O totalnya tinggal 1,56, berarti kan di sini ya kesimpulannya nanti di N
kita ketahui di awal itu adalah tadi itu adalah NCH4 ya, CH4 tadi kan kita sudah ketahui ya sisanya 0,78. Terus kita punya NN2 ya, yang inert tadi nilainya adalah tetap dituliskan ya 72,5. Terus kemudian dari suatu persamaan kita dapatkan NCO sama dengan 0,78. NCO2 nilainya adalah sebesar 6,24. Satuannya mol. Terus kemudian kita dapat lagi NH2O ya, di sini NH2O. Nilainya adalah 1,56 ditambahkan dengan 12,48. 1,56 plus 12,48. Nah, maka nilainya adalah 14,04. Ini untuk mol H2O-nya. Terus kemudian yang belum apa berarti di sini? Yang belum adalah tinggal yang mol O2. Bagaimana mol O2-nya? Mol O2-nya tadi kan di sini 19,4 ya. Berarti di sini berapa? Di sini yang bereaksinya adalah 3/2 dikalikan dengan 0,78. 1,17. Ya, berarti 19,4 kurangi 1,17. Nilainya adalah di sini 18,23. Ya, terus lanjut di sini. Di sini berarti 2 kalikan 6,24. Berarti di sini lanjut ya 18,23. Terus ini 2/1 kalikan 6,24. Nilainya adalah 5,75. Nah, nilainya adalah 12,48. Hingga sisanya adalah 5,7. Berarti NO2-nya sebesar 5,75. Nah, ini kok ditambah Bu, H2O-nya ditambah, tapi kenapa oksigennya tidak ditambah? Karena oksigennya ini kan dependen terhadap reaksi 1 dengan reaksi 2-nya kan dependen, jadi berlangsung mol yang terakhir di sini dipakai digunakan di sini, jadi berlanjut gitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk yang H2O kan independen antara reaksi 1 dengan reaksi 2, jadi perlu digunakan. Tapi kalau oksigennya ini kan tidak bergantung ya dari reaksi 1 lanjut ke reaksi kedua. Jadi ini ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi ini bisa kalau misalnya daripada bingung-bingung kayak tadi mol generasi gini, mau konsumsi seperti ini, kita bisa langsung pakai RMBS-nya juga bisa. Asalkan paham konsepnya. Untuk mata biomolekuler ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, 18,23 mol O2 ini dapat dari mana? Ini tadi dari 19,4 dikurangi dengan 1,17, jadi tinggal 18,23. Terus kemudian lanjut dari 18,23 yang di reaksi pertama ini menjadi yang di reaksi kedua sebagai mol mula-mula. Kemudian bereaksinya berapa? Yaitu tinggal 2/1 yang
ditanya per yang diketahui, dikalikan mol yang diketahui ini, hasilnya adalah 12,48, kemudian 18,23 dikurangi 12,48 sama dengan 5,75. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk yang mau dengan reaksi RNPS ini? Jadi kalau yang molekuler itu bisa dengan cara kita menyelesaikan per neraca seperti ini, ya, per neraca seperti ini, atau dengan RNPS. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ya ke neraca atomik. Neraca atomik. Neraca atomik ini lebih gampang karena kita hanya punya 3 atom, yaitu C, H, dan juga O, gitu ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke neraca atomik, kita tulis dulu reaksi. Cepat ya, reaksi. Ini reaksi 1, reaksi 1. Terus reaksi 2. Kalau kita membuat 2 reaksi seperti ini, berikutnya adalah kita membuat neraca atomik. Ya, neraca atomik. Sekarang neraca C. Kan kita neraca atomiknya hanya ada neraca C, H, dan juga O, gitu ya. Yang pertama kita buat neraca C. Neraca atomik persamaannya hanya in sama dengan out. Ini hanya in sama dengan out, gitu ya. Neraca C, inputnya adalah, ya, inputnya itu adalah, yang input itu kan berarti yang input tadi itu adalah CH4. Nah, jumlah C-nya berapa? 1 kan? 1. 1 mol C. Untuk yang CH4 itu kan 1 ya. 1 mol C per mol CH4. Nah, maksudnya adalah 1 ini ya. C-nya ini hanya ada 1 untuk di mol CH4. Ya, itu yang input. Kemudian dikalikan input molnya tadi adalah 7,8. Yang input molnya adalah 7,8. Sama dengan outputnya berapa? Outputnya C-nya ada di CO. Berarti 1 mol C per mol CO, ya, ditambah 1, dikalikan dulu mol CO. Mol CO-nya kan kita nggak tahu ya. Mol CO ini kan kita tidak tahu. Plus 1 mol CO2, ya, 1 mol C per mol CO2. Dikalikan mol CO2. Mol CO2 tadi sama dengan 8 mol CO. Ingat, NCO2 tadi sama dengan 8 NCO. Ya, jadi 1 mol atau mungkin biar lebih mudah kita gambarkan reaktornya lagi aja. Reaktor, input, dan output. Jadi di sini kita tidak fokus sebagai generasi konsumsi dia di reaksi 1, reaksi 2 ini tidak ya. Tetapi kita lebih fokus apa yang ada di in dan apa yang ada di out. Jadi kita hanya memperhatikan dari neraca sini. Yang di in tadi ada NCH4, ya, NCH4, NO2,
dan NN2. Tapi kan kalau yang NN2 ini sebagai ingat ya, jadi dia tidak ikut bereaksi. Dan di sini NCH4 NCH4 terus kemudian NCO NCO2 N2O NO2 dan NN2. Nah, C berarti kan yang input tadi adalah 1 dikalikan NCH4 awal ini tadi adalah NCH4 awal ini tadi nilainya sebesar 7,8. O2-nya ini tadi sebesar 19,4. Dan satunya lagi ini 72,8. Nah, di 1 mol C per CH4 kalikan 7,8. Yang di sini di output ada di C untuk CH4-nya belum ya. Berarti kan ditambah lagi di sini. Ditambah lagi 1 mol C untuk per mol CH4 dikalikan dengan berapa mol CH4 di akhir. Mol CH4 di akhir adalah 0,78. Paham ya? Jadi 1 mol C yang di awal dikalikan 7,8, yang di output ada yang C untuk CO, molnya kita tidak tahu berapa, terus kemudian mol untuk CO2 yang mana nilainya mol CO2 itu sama dengan 8 mol CO, terus kemudian untuk 1 mol CH4 nilainya adalah 0,78. Jadi di sini hasilnya kita tinggal masukkan 7,8 sama dengan NCO tambah 8 NCO ya, ditambah 0,78. Sehingga kita bisa dapat NCO-nya sama dengan apa ini? Sama dengan bentar ini NCO ditambah dengan sama dengan nilainya adalah 0,78 mol. Terus NCO2-nya sama dengan 8 kalikan 0,78 sama dengan 6,24 mol. Jadi untuk neraca C-nya. Berikutnya adalah kita bisa ke neraca H. Yang di input itu adalah berapa? Hanya ada 4. Ya. 4 mol H di mol CH4 ya, dikalikan 7,8. Kemudian apalagi yang sudah itu aja. Oke, yang output berarti ada 4 mol H di mol CH4 kalikan dengan 0,78 ya. Kemudian ditambah lagi ada di H2O ya. 2 mol H untuk yang di mol H2O kalikan NH2O, kita nggak tahu berapa. Berarti nilainya adalah ini 31,2 sama dengan 3,12 plus 2 NH2O. Sehingga kita dapat NH2O-nya sama dengan 14,04 mol.
untuk neraca H-nya. Terus neraca O-nya bagaimana? Neraca O-nya pun sama ya. Next. Neraca O. Neraca O yang diinput ada O2 ini ya, 2 kali 19,4 ya, berarti 2 mol O per mol O2 kalikan dengan 19,4 sama dengan yang di output ada yang dari CO1, berarti 1 mol O per mol CO kalikan, tadi kan mol CO nilainya temunya adalah 0,78. Terus ditambah 2 mol O kali, untuk mol CO2 kalikan dengan 6,24. Terus kemudian O lagi ada di H2O sama O2 ya. H2O berarti ditambah 1 mol O per mol H2O dikalikan mol H2O tadi ketemunya dalam 14,04 ditambah ya kan. Terus mol O2 sendiri berarti kan 2 mol O per mol O2 kalikan NO2 ya, nggak tahu kita berapa. Nah dari sini kita bisa dapatkan nilainya adalah berarti kan 2 kali 19,4 38,8 sama dengan 27,3 plus 2 NO2. Maka NO2-nya sama dengan 5,7. Nilainya sama ya, seperti yang di sini tadi. C-hamparnya sama, terus kemudian CO, CO2, H2O, dan O2 nilainya sama semua. Sampai O2 sama semua. Untuk neraca atomik, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Paham ya semua untuk neraca atomik? Neraca atomik ini yang mudah ya. Hanya dilihat dari input sama di output, kita cukup melihatnya dari sini. Dari apa? Reaktornya ini. Jadi lebih mudah. Berapa jumlah H-nya, berapa jumlah O-nya, kita sesuaikan. Jika tidak ada untuk neraca atomik, berikutnya adalah untuk neraca yang terakhir adalah extent of fraction. Jadi kita membuatnya extent of fraction. Nah, kalau extent of fraction ini sama seperti molekuler, berarti kita perlu yang namanya reaksi. Ya, reaksi 1 kita tuliskan lagi C4 CO plus 2O. Kemudian reaksi 2 plus 2O2 CO2
Setelah membuat ini reaksi, sekarang kita belajarnya adalah extent of reaction. Ya, extent of reaction. Nah, persamaannya ingat persamaannya kemarin adalah Ni sama dengan Ni0 plus Pi dikalikan dengan extent of reaction. Nah, kalau misalnya ini ada dua reaksi, berarti ada dua extent of reaction. Jadi ada extent of reaction 1, ada juga nanti extent of reaction yang kedua. Gitu ya. Tergantung dia ada di reaksi 1 atau di reaksi yang kedua. Oke, pertama kita buat NCH4. Ni0-nya tadi ketahuan ya, 7,8. Terus kemudian ingat kalau di reaktan tanda plus ini jadi negatif, kalau di produk dia tetap plus. Nah, karena CH4 ada di reaktan berarti minus. Minus. Terus kemudian PI-nya di sini adalah 1, berarti minus extent of reaction 1. Terus kemudian dia di reaksi 2 minus juga extent of reaction 2. Ya. Mungkin CH4 berarti mol akhirnya 7,8, terus kemudian mol awalnya 7,8, X minus extent of reaction 1 minus extent of reaction 2. Gini ya. Terus kemudian di soal diketahui bahwa dia 10% tidak bereaksi. Berarti mol akhirnya ketahuan 0,78 sama dengan 7,8. Kemudian minus lagi. Minus extent of reaction 1 minus extent of reaction yang kedua. Terus kemudian berarti hasilnya adalah di sini 7,02 sama dengan ya ini 7,02 sama dengan pindah ruas jadinya sama dengan extent of reaction 1 plus extent of reaction 2. Oh, bisa jadi plus. Ini pindah ruas saja ya. Jadi 0,78 pindah ke belakang, extent of reaction 1 minus extent of reaction 2 pindah ke depan jadi positif. Ini ya, jadinya seperti ini. Ini untuk yang CH4. Terus N apa lagi? NCO ya. Tadi NCO sama dengan CO itu hanya ada di extent of. Nah, Ni0-nya kan tidak ada. Saat mula-mula dia belum terbentuk. Kemudian plus. Berarti karena dia di produk berarti dia plus. Dia ada di reaksi 1 ke 2, reaksi 1. Berarti tinggal NCO-nya kalikan extent of reaction 1. Kemudian NCO2 sama dengan 8 NCO sama dengan, nah, Ni0-nya kan tidak ada. Terus kemudian dia di produk berarti plus. V-nya itu koefisien stoikiometrinya 1, kemudian dia ada di reaksi 2. Berarti kan dengan extent of reaction yang kedua. Ini ya. Terus kemudian NH2O. Selanjutnya kita buat NH2O. Mula-mula dia belum ada. Terus kemudian VI untuk reaksi 1 berarti 2. Ya, VI-nya itu 2 kalikan dengan extent of reaction 1. Terus kemudian plus 2 kalikan dengan extent of reaction 2. Ya, gini ya. Terus kemudian NO2. Berikutnya kita buat NO2.
NCO2 mula-mulanya dia adalah sekitar 19,4. Terus kemudian di reaksi pertama, karena dia rektan, berarti simbolnya minus. Di reaktan pertama nilainya sebesar 3/2 dikalikan dengan extent of reaction 1. Terus di reaksi kedua minus 2 dikalikan dengan extent of reaction 2. Ya, ini persamaan-persamaannya. Lalu bagaimana ini penyelesaiannya? Ya, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Kita bisa menyelesaikannya dari sini, ya. Ini kan jadi tadi di persamaan yang untuk ini NCH4 berarti kan naik 7,02 sama dengan extent of fraction 1 plus extent of fraction 2 ya. Sama dengan, saya tuliskan lagi, extent of fraction 1 plus extent of fraction 2. Terus kemudian berarti sama dengan, tuliskan lagi 7,02 sama dengan extent of fraction 1 itu sama dengan NCO ya kan. Extent of fraction 2 sama dengan 8 NCO. Sama dengan, berarti kita bisa dapat NCO-nya sama dengan 0,78 mol. NCO2-nya kita bisa dapat sama dengan 6,24 mol. Nah, NCO ini kan tadi sama dengan NCO ini nanti kan sama dengan extent of fraction 1 ya kan? Sama dengan ini extent of fraction 1. Yang ini sama dengan extent of fraction 2. Ya kan? Jadi yang ini extent of fraction 1-nya adalah 0,78, extent of fraction 2-nya 6,24. Terus kemudian NCH4 dapat CO2, kita bisa masukkan ke persamaan ini. Ya, dari persamaan ini nanti kita bisa masukkan 2 kalikan extent of fraction 1-nya 0,78, 2 kali extent of fraction 2-nya adalah 6,24, maka NH2O-nya bisa diperoleh nilainya adalah plus 2 kali 6,2. NH2O-nya ketemunya adalah 14,04. Kemudian di sini untuk NO2-nya juga bisa kita dapatkan maaf ini NO2-nya ini kita bisa dapatkan nilainya adalah 5,75 mol. Dengan menginputkan extent of fraction 1 dan extent of fraction 2. Dari sini, dari molekuler, atomik, sampai extent of reaction ada ini digunakan terlebih dahulu.
Tidak ada? Sudah paham ya semuanya? Ini tadi cara-caranya. Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut, kita lanjut ke problems 450. Nah, di problem 450 ini ada etana yang bereaksi dengan klorin sehingga menghasilkan produk C2H5Cl dan juga HCl. Terus kemudian sum of product monochloroetan ini ya ternyata bereaksi lagi dengan Cl2 sehingga menghasilkan C2H4Cl2 plus HCl. Terus kemudian kita disuruh berdasarkan reaksi tersebut, ketika yang diinginkan selektivitas dari monochloroetan production itu relatif terhadap dichloroetan, desain reaktor yang seperti apa yang bisa mewakili itu? Apakah konversi yang tinggi atau yang rendah untuk etana tersebut? Terus kemudian kita disuruh menjelaskan jawaban kita. Hintnya jika reaktor content itu sangat panjang, untuk etana dialifit itu bisa dikonsumsi. Terus kemudian bagaimana? Apakah konversinya ini harus tinggi atau yang rendah? Nah, jawabannya di sini desainnya itu adalah yang low conversion dan juga etan defeat itu harus di excess gitu ya. Low conversion dan excess etan akan membuat second reaction unlikely. Gitu ya. Jadi ceritanya ini tuh ada etana yang bereaksi dengan klorin. Terus kemudian ketika ini sudah mulai terbentuk, maka si monochloroetan ini ya, monochloroetan bereaksi lagi dengan si klorin ini sehingga menghasilkan dichloroetan ya, dichloroetan ini. Nah, terus kemudian kita tuh diharapkan bahwa produksi monochloroetan ini relatif terhadap dichloroetannya. Jadi yang diharapkan selektivitasnya itu yang paling banyak si monochloroetan dibandingkan si dichloroetan. Terus desain reaktor seperti apa yang bisa kita lakukan? Di sini desain reaktornya adalah dengan yang konversinya tinggi atau yang konversinya rendah. Nah, jawabannya adalah yang konversinya rendah dan juga etan defeat ini diperbanyak gitu ya. Jadi etannya diperbanyak kan gitu ya. Terus kemudian konversinya terjadinya rendah sehingga yang terbentuk di sini kalau misalnya gini, kalau misalnya kondisinya etannya sedikit ya, etannya sedikit sehingga dia bereaksi dengan ini dengan konversi yang cukup tinggi ya kan, terus kemudian dia akan bereaksi lagi dengan Cl2 akan terkonversi secara keseluruhan kan ya. Kalau konversinya tinggi dia akan terkonversi secara keseluruhan menjadi monochloroetan gitu ya. Terus kemudian ketika dia sudah bereaksi dengan monochloroetan saat Cl2-nya ini belum habis ya kan, Cl2 ini kan sebagai excess reaktan.
Yang limiting reaktan kan si monokloroetan, ya kan? Cl2 ini sebagai ekses reaktannya dia akan bereaksi dengan Cl2 lagi sehingga akan membentuk produk samping gitu. Nah, tetapi ketika si etannya ini diperbanyak, konversinya rendah, jadi kan reaksinya akan berjalan lambat untuk pembentukan ini. Nah, kalau berjalan lambat untuk bentuknya ini, jadi kemungkinan ini bereaksi dengan Cl2 lagi atau kemungkinan reaksi kedua terjadi itu sangat kecil. Itu ya. Terus kemudian yang B, ambil basis 100 mol C2H5Cl yang diproduksi. Nah, seperti yang saya bilang, basis itu bisa basis mol etananya etana di awal atau mol dari produknya. Ya, ini kalau di sini kita ngambil basisnya adalah si produknya C2H5Cl yaitu 100 mol. Nah, bagaimana Bu penentuan basisnya? Itu biasanya memang kita sudah sediakan di soal. Jadi kayak misalnya ini, kayak yang soal ini kan kita disuruh kita mengambil basisnya berangkatnya dari yang produknya yaitu 100 mol C2H5Cl. Asumsi fit hanya etan dan klorin, terus kemudian klorin terkonsumsi yang mana degree of freedom-nya kita menggunakan analisa atomic species balance. Jadi penyelesaiannya menggunakan atomic species balance. Seperti yang saya bilang tadi di awal, tergantung di soal diminta atomic, molekuler, atau extent of reaction. Kalau misalnya seperti soal yang ini, kita diharapkannya itu adalah si atomik, berarti kita menyelesaikannya ya sudah pakai cara yang atomik. Ya. Terus kita tulis reaksi 1 dan reaksi kedua. Nah, kalau atomik, tadi kan saya bilang dia tidak bergantung pada reaksi, tetapi dia bergantungnya apa yang ada di input dan apa yang ada di output gitu ya. Nah, di sini ada mol 1 C2H6 dan juga N2-nya adalah mol Cl2. Basis produknya adalah 100 mol C2H5Cl. Kemudian ini N3-nya mol dari ini yang keluar C2H6, terus kemudian, nah Cl2-nya ini kan dibilang di sini bahwa semua klorin itu terkonsumsi ya. Di sini asumsi bahwa fit hanya mengandung etana dan klorin dan that all of the chlorine itu terkonsumsi. Jadi kita asumsi bahwa limiting reaktannya itu adalah si klorin gitu ya. Kita asumsi di soal ini ya, untuk soal ini atau di persoalan yang B ini bahwa si klorinnya habis bereaksi ya, atau tidak ada sisa, semuanya terkonversi. Terus kita buat DOF dulu ya, DOF, analisa DOF. Berarti yang tidak diketahui ada 5, N1, N2, N3, N4 sampai N5. Atomic balance-nya ada C, H dan juga Cl. Jadi ada 3 atomic balance-nya. Sehingga DOF-nya nilainya adalah 2. Kalau di sini kan cuma disuruh menghitung analisa DOF-nya gitu ya. Jadi analisa DOF-nya 2. Kalau analisa DOF-nya 2 artinya dia adalah under specify ya. Seperti yang kemarin dijelaskan di awal bahwa jika saya tunjukkan terlebih dahulu. Ya ini ya. Kemarin kita udah bilang bahwa analisa DOF, kalau DOF-nya lebih dari 0, masalah tidak ditentukan.
Dan setidaknya variabel tambahan DOF harus ditentukan sebelum nilai variabel yang tersisa dapat ditentukan. Jadi kesimpulannya ini tidak bisa diselesaikan karena variabelnya kurang. Jadi mungkin yang dibutuhkan adalah relasi lain. Contohnya gitu ya. Misalnya relasi lain yang bisa diselesaikan apa? Misalnya diketahui antara konversi atau yield-nya gitu ya. Jadi bisa menyelesaikan persoalan yang B. Tetapi kalau ini tidak ada, berarti ya sudah hanya sampai di sini. Kesimpulannya adalah DOF-nya adalah 2, yang artinya dia tidak bisa diselesaikan karena kekurangan variabel lain. Terus kemudian ini contohnya ya, jika desain dari reaktor itu punya konversi 15% dan selectivity-nya 14 mol monokloretan per dikloroetannya, kita abaikan jumlah klorin dalam produk gas. Hitunglah fit rasio Cl2 terhadap C2H6 dan fractional yield dari monokloroetan. Di selectivity tadi itu kan mol C2H5Cl per mol C2H4Cl2. Ya ini sekian. Yang mana selectivity itu nilainya 14. Tadi kita basis bahwa mol dari C2H5Cl adalah 100 per ini N5. Maka N5-nya adalah sekian. Terus tadi kan gambar reaksinya seperti ini. Terus konversinya sebesar 15%. Kalau 15% terkonversi berarti sisanya 1 minus 0,15 ini tidak terkonversi dikalikan N1 sama dengan N3. Ya. Terus kemudian ini C balance. C balance kita buat C balance-nya ya. Di sini kan 2 kali N1 ya kan ini C2H6 ini kan C-nya ada 2 kalikan N1. Yang di N2 tidak ada C. Terus kemudian ini 2 kali 100, 2 kali N3, terus 2 kali N5. N5-nya ada ya tadi, sehingga di sini dimasukkan N5-nya. Maka dari persamaan, ini kan 0,85 N1 sama dengan N3, berarti N3-nya nanti dimasukkan sama dengan 0,85 N1. Sehingga kita bisa menyelesaikan N1 dan juga N3-nya. Kemudian H balance, tinggal masukkan H-nya di sini 6 kalikan N1. Ini tidak ada. 5 kali 100, 6 kali N3, 1 kali N4, terus 5 kali N5. N4-nya dapat ketemu. Cl juga demikian, 2N2 sama dengan yang di sini 100 kali 1, N4 kali 1, 2 kali N5. Sehingga kita bisa dapatkan N2-nya. Jadi seperti yang tadi saya bilang tadi ya, yang B ini nggak bisa diselesaikan karena kurang datanya. Ya, kurang DOF-nya nilainya 2 berarti kurang datanya. Terus kemudian di C diketahui lagi data tambahan berupa konversi dan juga yield. Makanya bisa diselesaikan variabel-variabel yang tidak diketahui tersebut. Kemudian kita disuruh mencari fit ratio. Fit rasionya berarti kan apa tadi? Mol Cl2 terhadap mol C2H6. Mol Cl2 kan 114,3, C26 714. Ya. Jadi mol rasionya, fit rasionya sekian. Terus kemudian kita disuruh mencari fractional yield dari monokloroetan. Monokloroetan. Maksimalnya itu adalah ya 114,3 dikalikan dengan 1 mol Ce2H5Cl per mol Cl2 adalah sebesar sekian. Jadi fractional yield-nya itu adalah dari mol dari C2H5Cl tadi yang kita basiskan adalah 100 per mol maksimal. Kenapa kok ini bisa disebut sebagai mol maksimalnya? Ya kan? Kenapa kok ini mol maksimalnya sih, Bu? Kok enggak yang di sini? Karena kan kita tadi ingin mencari yang fractional yield dari C2H5Cl, ya kan? Nah, kita menggunakan stoichiometric ratio yang ditanya 1, yang diketahui 1, dikalikan mol yang diketahui yaitu yang Cl2. Kenapa yang Cl2, Bu? Kenapa enggak C2H6? Karena ini tadi kita bilang bahwa di sini dengan mengabaikan
jumlah klorin di produk gas gitu ya. Atau kita karena kenapa kok kita pakainya si klorin? Karena yang klorinnya adalah sebagai yang di sini ya. Cek dari limiting reaktannya ya. Kita cek dari limiting reaktannya di sini. Si klorin ini sebagai si limiting reaktan, jadi sebagai reaksi pembatasnya. Makanya kita menggunakan mol maksimalnya adalah menggunakan si limiting reaktannya. Dan hasilnya fractional yield-nya adalah sekian. Dari sini, dari problem 450, ada yang ingin ditanyakan? Untuk problems yang lain nanti akan dibahas di responsi. Jadi jika memang ada yang kurang paham, nanti kita akan ada latihan lagi di responsi gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya ini ada yang kurang paham lagi, bisa ditanyakan atau mungkin nanti kita bahas sama-sama di responsi. Sebelum saya akhiri perkuliahan, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, untuk materi UTS-nya nanti sampai di sini ya. Dari awal sampai di sini, gitu ya. Saya nggak tahu yang Bulani nanti ikut materi UTS atau tidak, nanti biar dikonfirmasi di responsi ya. Materinya Bulani. Kalau materi saya nanti ikut dari yang awal ya, dari yang analisa DOF, flowchart, terus kemudian neraca massa multi unit, neraca massa dengan reaksi kimia, itu nanti masuk ke UTS. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan menyalakan audio untuk absensi. Nyalakan audio atau on kamera, Bu? Maaf, videonya ya, menyalakan videonya untuk absensi. Silakan yang belum. Di sini ada yang belum. Rickson belum. Anas. Adi Surya, Albert belum. Raharjo juga belum. Bu, ini facecam saya udah nyala belum, Bu? Rickson, siapa ini tadi? Rickson ya? Iya, iya. Belum. Astaga. Saya screenshot dulu yang di halaman pertama. Yang kedua. Sudah, yang ketiga ya. Oke, baik. Terima kasih semua atas kehadirannya dari pertemuan kita, pertemuan minggu ketiga sampai minggu ketujuh. Saya harap materi yang saya sampaikan berkenan. Nanti jika memang ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan melalui asisten atau bisa langsung ditanyakan ke saya. Saya harap nanti kita bertemu di UTS, semuanya bisa mengerjakan soal UTS dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Jangan lupa tugas-tugas yang diberikan dikerjakan ya, semuanya dikerjakan sesuai dengan deadline-nya supaya bisa membantu nilai UTS-nya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.